Next slide. Yang selanjutnya itu table of content dari presentasi kami. Yang pertama itu ada senyawa heterosilik, yang kedua ada senyawa dikarbonil, dan yang ketiga ada dampak pada kesehatan. Next slide. Jadi untuk yang senyawa heterosiklik amina itu kami ambil nama senyawanya alkaloid pyrrolizidina. Jadi pengertiannya atau isi dengan PA itu merupakan senyawa heterosiklik amina yang berasal dari basa neglin. Ini salah satu bentuk alkohol yang sifatnya genotosik dan mutagenik. Untuk proses mutagenesisnya, PA ini bekerja dengan cara ditelan, kemudian setelah ditelan, PA ini akan berubah menjadi mutagen setelah melalui proses metabolisme. Untuk contoh produk makanan yang mengandung PA, kalau secara alami sebenarnya PA ini sudah diproduksi oleh lebih dari 6.000 tanaman, khususnya bunga-bunga yang menghasilkan madu. Dan kalau untuk contoh makanan yang mengandung PA sendiri, itu bisa berasal dari madu, ada teh herbal, rempah-rempah, biji-bijian, dan produk hewani seperti daging, susu, dan telur. Kemudian ada referensi dari FSANZ. Ini merupakan salah satu federasi standar makanan dari New Zealand yang menetapkan bahwa batas paparan PA pada manusia itu sebesar 1 mikrogram per kilogram berat badan manusia dewasa. Jadi berikutnya itu ada furan. Jadi furan itu adalah senyawa kimia volatil yang dapat terbentuk selama pemanasan makanan seperti saat pengalengan dan penyimpanan makanan dalam wadah tertutup. Senyawa ini telah diteliti memiliki potensi mutagenik dan genotoksik. Jadi menurut Food and Drug Administration, furan ini dapat ditemukan dalam makanan kaleng atau kalengan seperti sup, saus, kacang-kacangan, makanan pasta, dan makanan bayi. Jadi untuk furan ini terdapat metabolit utama yaitu cis-2-butena 1,4 dial yang merupakan mutagen yang bekerja langsung dan mampu mengangkat DNA secara kovalen. Metabolit ini dihasilkan melalui oksidasi furan enzim CYP2E1 yang mengakibatkan pemutusan cincin furan dan pembentukan senyawa dikarbonil tak jenuh yang berpotensi toksik. Baik, yang selanjutnya itu dampak dari alkaloid pyrrolizidina atau yang disingkat PA. Pada manusia paparannya dapat berpotensi mematikan. Dan hepatotoksisitas dari PA pada manusia juga telah dilaporkan dan diperlukan studi epidemiologi mengenai dampak akut dan jangka panjangnya. Dan juga yang selanjutnya yaitu dampak dari furan. Furan saat ini data mengenai efek furan pada manusia sangat terbatas dan tidak ada hubungan dengan karsinogenitas furan pada manusia yang telah diselidiki. Namun pada jurnal yang kami baca, di mana furan sendiri telah diuji coba pada tikus, baik tikus betina maupun jantan, dan sama-sama memiliki efek karsinogenitas. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Apakah nih teman-teman ada pertanyaan? Yang mau bertanya? Silakan kepada saudara Felix. Bisa di slide yang pertama. Nah ini slide pertamanya. Makasih. Sama-sama. Nah itu kan ada dijelaskan bahwa FSANZ itu menetapkan batas paparan sebesar 1. Itu sama jenis kelamin. Maksudnya cowok sama cewek itu sama 1 mikrogram. Kalau untuk alkaloid, iya sama. Iya. Ya di artikel yang saya baca tidak ada dibedakan sih jenis kelaminnya. Jadi memang langsung secara umum batasnya itu 1 mikrogram per kilogram berat badan manusia. FSANZ itu apa? Yang tadi federasi ya. Sebentar ya, mohon ditunggu. Oh, salah. Konfederasi Food Standard Australia New Zealand. Jadi memang mereka kelompok yang menetapkan berapa dan membangkas sama senyawa-senyawa kimia apa yang beracun yang biasanya ditemukan sih di produk-produk makanan yang dihasilkan di Australia di sini.
Itu jadi tetapkan satu dunia apa cuma secara Sebenarnya baca-baca lagi tadi, selain dari FSANZ ini juga sekitaran segini juga. Ada yang 0,9, tapi saya ambil yang cuma dari ANC aja karena pernah ada insiden keracunan di sana. paling tinggi satu paparannya paling tinggi yang jadi kayak mentok ya gitu. Oh nggak tahu sih ya, nggak tahu. Tapi tadi kalau baca di yang kita pakai semalam artikelnya yang foodborne itu yang dikirim sama Bu Ita, di situ ada dan di situ sekitaran 0,9 ke bawah sih. Mungkin sekitar Ini so far rata-ratanya ini yang sih. paling besar kalau yang kita cari satu program. Sama-sama. Baik, terima kasih Felix. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditambahkan atau ditanyakan kembali. Mungkin sudah tidak ada. Itu PA, berarti dia belum aktif ya sebelum masuk ke dalam tubuh. Iya Ibu, di artikelnya ditelan dulu dan setelah melalui metabolisme baru dia jadi kesenalian aktif. Kemudian apakah dia selalu akan bersifat sebagai suatu target atau dia kecenderungannya ke karsinogennya? Beda itu. Karena di sana dia ada batas ambang batasnya itu. Oke, guys. Katanya dapat mampu atau bagaimana atau menjadi saya. Kemudian ininya kalau papernya tuh dari mana dapatnya? Yang semalam kita pakai untuk bagian kesenalian itu Semalam Yang di pertemuan sebelumnya. Iya. oh yang di pertemuan yang sebelumnya itu. Iya. Oh, di bagian apa dulu? Kalau di paper tadi Bu, tulisannya cuma banyak PA yang menjadi sifatnya mutagen atau kesenalian aktif setelah metabolisme. Jadi kemungkinan nggak semua PA dari berapa ribu tadi. Gitu ya. Saya lupa lagi namanya. Yang kurang juga dari yang berarti ya. Iya. Ada. Thank you. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Bisa.
Ulang. 1, 2, 3. Om Swastiastu. Selamat pagi kita dan juga teman-teman semuanya. Kembali dengan kami di sini satu. Yang saya berbicara dengan tugas hari ini adalah terkait contoh mutagen pada makanan. Satu. Nama lain sama, Yusuf, Syirif Halis, Elsa, Dia, Nadia, dan Yola. Next. Baik, jadi yang pertama itu adalah contohnya amina heterosiklik. Jadi amina heterosiklik ini merupakan mutagen tidak langsung yang terbentuk selama menggoreng atau memanggang daging, baik itu daging sapi, babi, unggas ataupun ikan dengan suhu yang tinggi. Pembentukan zat amina heterosiklik ini sangat dipengaruhi oleh metode, waktu dan suhu saat memasak serta jenis daging yang digunakan untuk memasak. Bisa di next slide. Kemudian ada dampak amina heterosiklik. Jadi amina heterosiklik ini dapat menyebabkan perubahan DNA yang memicu perkembangan kanker, khususnya kanker kolorektal. Kemudian peningkatan risikonya ini terjadi apabila mengkonsumsi daging yang jika dimasak dengan terlalu matang atau dibakar, sehingga menghasilkan lebih banyak amina heterosiklik. Berikut yang selanjutnya adalah upaya untuk mengurangi konsentrasi amina heterosiklik ini pada makanan. Itu ada 3 upayanya. Yang pertama adalah memasak makanan pada suhu rendah dan mengurangi waktu dalam memasak. Yang kedua adalah merendam daging sebelum masak, dan yang terakhir adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang mengandung antioksidan, di mana salah satu contohnya itu adalah tomat, di mana tomat ini sudah dilakukan penelitian dan terbukti bahwa secara signifikan dapat menghambat produksi amina heterosiklik pada daging sapi. Baik, yang selanjutnya itu ada dicarbonyl compounds, di mana dicarbonyl itu merupakan senyawa reaktif yang menjadi precursor dan dari advanced glycation end products atau AGES, yaitu produk akhir dari proses glikasi yang berlebihan. Jadi dikarbonil ini terbentuk secara alami di dalam tubuh dan juga selama pengolahan makanan. Untuk saat ini belum ada basis data yang komprehensif tentang kandungan dikarbonil dalam berbagai jenis makanan, sehingga pengetahuan tentang jumlah atau batasan dikarbonil yang dikonsumsi melalui makanan itu masih terbatas. Berikut merupakan beberapa contoh dari dicarbonyl compounds. Itu ada 3 dari yang kami gunakan. Ada MgO atau dicarbonyl methyl glycosal. Beberapa contoh makanan yang mengandung MgO tinggi itu ada kopi, rambuti, salmon, dan untuk kalengan, fillet, pan fried. Terus ada tumis brokoli dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada GO atau glikosal. Paling tinggi itu berada di kacang-kacangan, salted, unsalted, dan shell. Lalu ada buncis, lentils, cream spinach, selada dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir ada 3-DG atau 3-deoxyglucosa, yaitu ada kismis, aprikot kering, apel kering, croissant, ras, madu, sirup gula, selai, granola. Jadi kebanyakan itu pada makanan seperti roti-rotian. Next. Oke, artikel yang kami gunakan itu tidak dijelaskan secara rinci mengenai penyakit apa yang bisa disebabkan dari konsumsi makanan yang mengandung dicarbonyl compounds, tapi terdapat pada pendahuluan terdapat beberapa penyakit yang disebabkan dari senyawa dicarbonyl compounds dalam makanan itu terkait inflamasi, yaitu ada gangguan saraf, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan juga kanker. Kalau yang berkaitan dengan mutasi gen untuk penyakit itu berarti ada kanker. Apakah ini pertanyaan? Baik, terima kasih untuk presentasinya. Sebelum perkenalkan, nama saya Rachel. Izin bertanya terkait tadi upaya pengurangan amino heterosiklik. Mungkin bisa balik ke slide awal, yang awal. Nah ini selanjutnya, oke. Ini kan tadi upaya mengurangi konsentrasi amino heterosiklik itu kan ada menggunakan bahan yang mengandung antioksidan. Contohnya tomat yang secara signifikan menghambat produksi itu pada daging sapi.
izin tanya, itu tomatnya itu apakah dimasak bersama daging sapinya atau dia misalnya kita habis makan sapi itu kita makan fresh tomat atau gimana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Apakah ada lagi yang bertanya? Baik. Jika tidak ada, tunggu ya. Iya. Coba dilihat, misalnya kalau tomat itu kalau dia tidak dipanaskan bisa dia menghambat produksi amino itu sendiri. Ya, kalau misalnya berdasarkan dari yang artikel ini itu dijelaskan bahwa konsentrasi dari amino heterocyclic ini dapat dikurangi dengan apa namanya well done cooked meat. Jadi dagingnya itu harus dimasak secara well done gitu, dan dengan ditambah dengan senyawa ataupun gabungan bahan seperti tomat ini yang mengandung antioksidan. Terus juga tambahannya adalah jika ditambah dengan protein dari kedelai itu juga bisa mengurangi mutagenitas dan juga karsinogenitas dari daging yang sudah matang atau yang sudah dimasak secara well done gitu. Jadi kesimpulannya adalah memang
penggabungan antara tomat dan daging yang dimasak secara sempurna. Jika dimasak matang juga, itu juga akan mengurangi dampak HAA atau asam amino hidrosikliknya di tubuh. Terima kasih. Ini sama apa nih? Karbonil, nyawa di karbonil. Baik, selamat siang teman-teman semua. Kali ini kirim 4 akan membawakan hasil ini, itu terkait senyawa formaldehyid yang ada di makanan. Untuk anggota kelompoknya seperti kemarin ada laporan dan apa semuanya. Baik, untuk selanjutnya ada model dari formaldehid di mana senyawa kimia dengan rumus CH2O yang merupakan larutan yang tidak berwarna dengan bau yang tajam dan menyengat. Uapnya merangsang selaput lendir hidung serta tenggorokan dan rasa membakar. Formaldehid sering digunakan sebagai bahan pengawet, disinfektan, dan Sama. Nggak sengaja ya? Iya. Nggak sengaja. Sama ya? Iya. Tapi jurnalnya beda. Oh, gitu. dan perangkat dalam berbagai industri termasuk pembuatan kayu lapis, produk domestik, dan pembersih rumah tangga. Kandungan formaldehid yang tinggi dalam tubuh menyebabkan iritasi lambung, alergi, bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker, dan bersifat mutagenik yang menyebabkan perubahan fungsi sel atau jaringan, serta orang yang mengonsumsi akan muntah, diare bercampur darah, kencing bercampur darah, dan kematian yang disebabkan adanya kegagalan peredaran darah. Baik, selanjutnya kandungan formaldehid pada tahu. Yang pertama, penelitian ini dilakukan di Kota Madiun Kediri terhadap 24 sampel tahu takwa, 15 sampel mengandung formalin dan 9 sampel tidak mengandung formalin. Berdasarkan Permenkes nomor 033 tahun 2012, formalin jarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. Hasil uji kualitatif menunjukkan bahwa dari 32 sampel tahu yang diuji, terdapat 17 sampel yang positif mengandung formaldehid. Ciri fisik tahu yang mengandung formaldehid termasuk tidak cium bau, protein khas kedelai, tekstur yang kenyal saat ditekan, dan ketahanan lebih lama dibandingkan tahu biasa. Untuk selanjutnya itu ada kadar formaldehid. Jadi untuk ambang batas aman penggunaannya itu dapat ditolerir oleh tubuh manusia sebesar 0,2 mg per kilogram berat badan. Dan berdasarkan standar Eropanya, kandungan formaldehid ini tidak boleh melebihi dari 660 ppm, yang mana 1000 ppm itu setara dengan 1 mg per liter. Jadi untuk kandungan 0,1 sampai 5 ppm ini dapat menyebabkan iritasi hidung dan tenggorokan. Untuk 10 sampai 20 ppm itu dapat menyebabkan sulit bernafas, rasa terbakar pada hidung dan tenggorokan, serta batuk.
untuk 25-50 ppm ini dapat menyebabkan kerusakan jaringan dan kerusakan serius saluran pernafasan seperti radang paru dan edema paru, tapi itu jarang terjadi. Kemudian ada gejala lain dari formaldehid itu meliputi bersin, kemudian ada nafas berbunyi, mual dan juga muntah. Pada kadar yang lebih tinggi itu menimbulkan batuk, sesak nafas, bronkitis, pneumonia, edema dan kejang pada laring serta adanya edema paru. Lalu untuk konsentrasi sangat tinggi itu menyebabkan kematian pada manusia dan reaksi hipersensitif seperti edema laring, bronkitis asma, gangguan tracheobronkitis yang parah. Next slide. Sebenarnya ini sama seperti slide yang sebelumnya, yaitu cuma mungkin agak dibedakan jadi paparan jangka pendek dan juga paparan jangka panjangnya. Untuk konsentrasinya itu masih sama seperti slide sebelumnya. Next slide. Terus untuk alternatif lain dari penggunaan formaldehid ini dijelasin dalam artikelnya, itu bisa dilakukan dengan proses perendaman tahu jadi dalam air bersih yang mana berfungsi untuk mencegah pengeringan dan kontaminasi pencemaran mikroba. Selain itu dapat juga dilakukan perendaman tahu dalam larutan garam 4% atau larutan vitamin C sebesar 0,05% atau larutan asam sitrat sebesar 0,05%. Terus juga bisa dilakukan pembungkusan tahu setelah perebusan atau pengasapan tahu, yang mana sebenarnya fungsinya ini keseluruhan untuk mempertahankan keawetan dari tahu tersebut. Baik, selanjutnya ada kesimpulan. Dari hasil uji yang dilakukan dapat disimpulkan dari 32 sampel tahu Cina dan tahu Sumedang di pasar Kota Medan, terdapat 17 sampel ditemukan mengandung formaldehid dan 16 sampel positif formaldehid berasal dari tahu Cina, sedangkan 1 sampel berasal dari tahu Cina di pasar induk Laut C. Konsentrasi formaldehid pada tahu Cina berbeda-beda tergantung pada pasar. Dengan beberapa pasar menunjukkan konsentrasi yang lebih tinggi, yaitu lebih dari 3 mg per liter, dan beberapa lainnya menunjukkan konsentrasi yang lebih rendah, yaitu 0,1 sampai 0,8 mg per liter. Baik, jadi itu hasil studi kami terkait analisis kandungan formaldehid pada tahu yang dijual di Kota Medan. Mungkin dari teman-teman atau dari Taman Tahu Utama. Ada pertanyaan. Ayo kasih ada pertanyaan. Formalin di dalam makanan. Kira-kira formalin di dalam makanan tuh boleh nggak dia ada di dalam makanan? Enggak kan? Iya. Dia sudah terbukti nggak? Apa ini mutagen ya? Iya. Dia sudah terbukti nggak menyebabkan kelainan apa? Kelainan bawaan atau dia sifatnya tertentu? Dia kelainan bawaan ya? Kalau tidak boleh di sini. Sudah terbukti atau enggak? Ada buktinya? Kalau di artikel itu cuma dijelasin kalau penggunaan formalin itu berbahaya, kalau maupun sedikit itu tetap berbahaya untuk digunakan di bahan makanan. Ya, tapi ya dilarang kan ya sekarang ya, nggak boleh kan ya. Dia bagaimana dia mutagen sudah terkonfirmasi mutagen. Masih kurang ini. Untuk di studinya belum dijelasin sebelum mutagen itu sudah terbukti apa belum, tapi dari formaldehid ini dia emang mengandung mutagen, tapi nggak dijelasin maksudnya dampaknya itu apa untuk mutagen di dalam literatur yang kami gunakan. Dapat lihat nggak referensi yang lain? Dapat lihat? Yang
jabarin tadi berupa faktor resikonya saja gitu ya. Kemudian tahun berapa ini? Di mana lokasinya? Di negara Putih Negara. Namanya ya, di atas 50% ya. Iya, maksudnya hasil. Ya, hasilnya. Jadi sekian, terima kasih presentasi segini. Alhamdulillah suasana. kasih banyak ya partisipasi aktifnya untuk Egilia sama berapa hari ini? 6 hari ya? 6 hari cukup ya untuk ramaian setiap hari bangunan 8 tapi ngantuk ya lain Telat kayaknya sih. Bangun jam 8. jam 4 tadi ya? Jam 4 nih subuh aja. Masanya di bawah. Kalau ibu-ibu kan harus masak lagi jam 4 Boy. Beda. Beda-beda. Kapan mulainya? 12. Yang itu tadi. Jadi nanti besok sesinya satu kita online lah tiap pagi Selasa sama Rabu. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat jadi bisa waspada kan? Ya, sudah waspada nggak sehari-hari? Sudah? Kalau belajar itu di tangan itu baca nggak? Baca. Kalau minum baca gula. Ini sudah buatan. Iya. Kalau gula ini ya, yang gula buatan apa aja yang dilihat itu? Ini untuk anak membahas gula. Apa aja yang dilihat di sana kalau gula? Coba. Kita ngomong gula. Gramnya aja. Oh enggak, maksudnya gula buatan itu tahu kan? Apa? Ya, alpatan, apa lagi? Terus Ini alpatan, sodium katarin, apa lagi? Sorbitol, bisa nasi-nasinya. Aman daripada aspartam sama sakarinnya. Apa lagi yang sangat banyak ada? Iya ya benar stevia. Itu lebih alami ya. Banyak sekali digunakan di Jepang ya. Terus apa lagi yang biasanya lihat? Nah ini yang cewek-cewek kan pakai make up nih. Nah, bisa dilihat kandungan-kandungannya. Iya. Merkuri. Ada yang paraben ya? Iya. PHT, PHK, ya di
Makasih Bu. Amin. Oh iya. Dadah semuanya. Sampai berjumpa kembali. Suasana sebelum magang. Aku mau sidang guys. Amin. 17 Astung Karet. Belum pengennya Oh belum ya, belum diperkatakan ya? udah. Gaya lu deh. Susah nggak bos? Tergantung topik yang dapat. Jangan ngambil yang susah-susah nih, ngerti. Robek nih, Cang. Iya. Ada yang hitung mata, ada yang enggak, tergantung ada yang diambil. Iya. Kan tergantung jumlah sampel. Dalam meningkatkan kepatuhan proses kerja. Udah bimbingan tadi. Dari penelitian dan bakat bahasa, biasanya di bagian saran itu ada di sana saran apa penelitian selanjutnya yang perlu dilakukan. Jadi itu yang bisa disampaikan dari sana. Dan jadi gampang kali karena sudah ada data dasar. Yuk berangkat yuk. Yuk terima kasih Bu. Pulang. Jadi gini ya rasanya perpisahan ya. Selamat datang. Oh, jangan. Sabar pegang dulu. Buat ini See you all. Demis. Iya Demis jadi ngantuk guys. Rabu makan Masih nyari. Rabu makan. The first. Saya sih pakai pertama ya. The Force guys, guys. Nah. Si motorku mana? Ini tuan. Baik guys, kita mau pulang mau ngerjakan tugas IPS. Bareng-bareng nih biar ada vlog jalannya juga. Biar ada foto ini hari terakhir. Ya, ada. Vlog nih. Pak Jamnya mati nih, udah 40 menit tuh bagus tuh. Kayak mau ikut. Tapi kamu masuk nih. Bagus ke? Ini kalau megang kamera udah jelas nih. Ini lucu lebih Oke guys, aku review baju. Kita review baju. Ini ada belanja Mama Mai. Goblok banget. Banget guys. Ini peka banget anjir. Yuk pulang ya. Bye.
Apa tadi artinya? Scan lu, scan. Tahu-taunya di next blog kita sekali. Jangan buka. Coba tampilnya Apa nih orang nih anjir? ada guys. Guys, baju kita sama magang juga. Apa? Selamat magang. Selamat magang. Cepat-cepat deh, bateraiku mau habis nih. Woi, keluar aja cepat deh. Woi. Gerak cepat. Gerak cepat, gerak cepat. Hah? Ngapain? Buat IPE. Kuesioner. Semangat UAS, semangat magang. Oke. Dadah. Magangnya semua. Semoga sukses. Semoga sukses. Anjir, power bank cok, aku mau ke gini seperti. Pinjam power bank Nop. Udah malam. Bentar ya Nop. Pinjam lah. Chargernya mana? Bejir. Chargernya mana? Emang sama? Sama. Lightning. Type C tuh cok. Lightning tuh mana? Sama lightning, aduh. Cuman ya biar nggak mati, ini biar sejam. Nebes ya? Udah makan? Nebes ya? Udah makan? Udah juga. Nebes ya? Hah? Semua. Nebes ya? Nebes? Why are you screaming, dude? Why you screaming, dude? Tapi nggak bawa KTM. Kalau KTM kayak gini. Aqua pendukung Zionis. Jangan beli Aqua. Kasih aja Aquanya ke aku. Oh, nyeneng. Ya. Ini kita foto. Yuk. Lor, atas lebih cepet. Fotoan kerjaan. Fotoan guys ya, fotoannya. Fotoan. Hah? Kok nggak? Oh iya ya. Lengkap katanya. Hari aku mau makanan sesuai inisial ya guys ya. Kameramen ketiga kali ini. Hah? Biar kamu masuk. Tasku jelek nih sih. Rachel tuh. Oke guys. Ini pemimpin ketiga. Udah 40 menit hampir aku megang kamera. Berapa menit tuh? 43 menit hampir. Karena saatnya aku menampilkan diri di kamera. Dengan tasnya ini. Dengan tas ini. Tapi Nadia udah nggak ada. Nadia, kamu tidak diajak ke Peninsula. Ih, Nadia drol gitu dia. Parfumnya Coki Stella Jeruk. Packing. Siapa itu punya parfumnya? Ini Coki Stella Jeruk. Emang Stella Jeruk. Parfumnya Coki Stella Jeruk. Mbak sebelah Coki kok. Tadi cuma aja lah ya. Mabuk di sebelah Coki. Ganti sabu aja. Drol, kamu bilang apa kan Nadia kok dia bilang sorry aku nggak ini? Kamu udah bawa bukunya kah? Sorry aku nggak ke kampus hari ini. Kamu udah bawa bukunya kah? Oh, pura-pura udah aja, padahal belum. Gitu. Lupa aku juga. Swastiastu. Beneran fotoan kita. Bener. Jangan mau kah? Jangan mau foto kah? Kalau sendiri Video aja. Jadi hari ini K3 mau foto lagi. Saranku untuk kalian yang sedang bingung. Oh, beda ya? Saranku untuk kalian yang sedang bingung memilih kerja di mana? Kerja di privat. Nah, bukan privat ya. Saranku kalau kalian bingung, jangan nggak usah kerja. Farhan, Fanta, Coki, Coca-Cola, makanan. Apa nih maksudnya?
Lalu kali ini pas hari nggak bawa apa-apa. Mau diancam. Enak. Wagyu. Imani. Indra. Oh, bulan berarti Wagyu. Indra Imani. Woi, Duit ke siapa itu? Harusnya salsa, ada salsa kan. Kan dia udah dijurakan kos-kosan, bro. Ikan salmon. Ya, Indra dijurakan kos-kosan, bro. Duit. Stopin berarti ini, Indro. Indro. Stopin. Jangan. Di sini saya taruh. Di sana taruh. Ya, aku taruh. Ojek. Di sana taruh, Wing. Itu. Formasinya gimana nih? Ayo dipercepat. Sorry. Siapa tuh? Rebo jam. Apa dia tuh? Rebo jam 3 udah di sini ya, guys ya. Buset. Ujiannya kenapa? Supaya gratis kita aja pagi. Per bulan. K3 selalu bohong ya. Aja pagi. Bisa hari Rabu di sana. Mau ngapain dulu? Aja pagi. Gratis. Siapa yang ngajak? Nis pantai juga ada yang ngajak-ngajak. Jawab HP-mu, Dok. Jawab. Lu di mana? Depan. Cowok depan. Naik ke sebelah ini. Apa juga? Demis jadi korban. Itu kayaknya kita nggak kelihatan deh. Lihat kameranya kemana? Kanannya dia. Besok bawa tripod. Iya lagi.